Materi pertama terkait eh, teknologi pengantar teknologi perkapalan. Ya, materi pertama yaitu terkait perkapalan itu nanti akan dibagi menjadi 4 kali pertemuan ya, 4 kali pertemuan karena di semester ini semesternya pendek. Kalau kita lihat jadwal di akademik itu hanya 12 kali pertemuan kalau salah. Yang seharusnya ada 15 kali pertemuan ya. Jadi pengantar teknologi kelautan sebenarnya adalah yang kita konversi menjadi mata kuliah pengantar teknologi perkapalan. Nah, ini. Potensi maritim Indonesia itu ada sumber daya energi, ada angin, gelombang, kemudian sumber daya hati, yang laut ya, ada ikan, terumbu karang, garam, kemudian ada bahan tambang dan mineral, ada juga potensi terkait transportasi laut, ya, transportasi manusia, hewan, barang, cairan, kemudian bisnis. Pleasure bisnis ini ada olahraga, plesir ya, yang di mana Bangsering gitu ya. Kemudian ada pertahanan keamanan laut, ada patroli, kapal perang. Kemudian eh, posisi Indonesia sesuai peta pelayaran dunia di kanan ini ya. Ada rute Eropa ke timur jauh, kemudian ada rute intra Asia. Kalau sama lihat rutenya adalah Singapura sampai ke Jepang. Kemudian ada rute Trans-Pasifik, mulai dari Singapura sampai ke Pasifik nanti ke sini, ke Amerika Barat. Kemudian ada rute Southeast Asia Australia. Rutenya dari Singapura kemudian ke mana Australia dan Selandia Baru. Ada 4 rute yang keseluruhannya melalui Indonesia. Kalau kita lihat jalur pelayaran internasional di Indonesia itu ada yang melalui kita ya. Ada international lanes itu ada yang pertama baratnya Sumatera, kemudian Selat Malaka, di sebelah Selat Malaka ini, kemudian keluar ke Selat Sunda, kemudian pecah lagi ke selat apa namanya di timurnya Pulau Jawa, di timurnya Pulau Bali ini, karena ini alur lautnya dalam. Kemudian ada yang lewat ke timurnya Pulau Timor. Yang untuk rute yang bypass ke kita itu ada 3 rute, 1, kemudian 2, kemudian ada utara selatan ini yang sedang digagas oleh pemerintah untuk bagaimana caranya kita mendapatkan potensi karena eh, jalur laut internasional itu tidak diperkenankan untuk apa namanya eh, apa namanya ditagih pajak. Kita negara kepulauan hanya menyediakan alurnya saja. Yang melalui alur tersebut itu nanti hanya melaporkan saya lewat. Gitu. Ini lewatnya Selat Makassar sini. Maka di daerah sini, daerah mana eh, Makassar ini ada perusahaan perkapalan, industri galangan kapal yang namanya industri IKI, industri kapal Indonesia di Makassar sini, daerah sini ya. Ini sedang diperbesar, kemudian di daerah sini juga sedang akan diperbesar. Cuma potensi ini yang kemudian menjadi bahan kita dari calon-calon sarjana teknik perkapalan ya, untuk mendapatkan wawasannya. Ya. Kemudian kalau jalur pelayaran domestik Indonesia ini, jalur yang merah ini untuk kapal-kapal yang rutenya itu sampai 1.000
per tahun, 1.000 trip per tahun ya. Ada jalur Tanjung Priok ke Tanjung Perak ini. Kemudian Tanjung Perak ke Banjarmasin, kemudian Tanjung Perak ke Balikpapan, Tanjung Perak ke Samarinda, kemudian Tanjung Perak ke Ujung Pandang atau Makassar. Yang jalur yang hijau ini, yang rute Tanjung Perak ke mana ini? Kepulauan, kemudian dari Ujung Pandang ke Kepulauan, kemudian dari rute Sorong ke Merauke ini tripnya itu adalah 400 sampai 1.000. Kemudian yang jalur biru ini, jalur biru muda ini tripnya yang 200 sampai 400 trip. Trip itu satu kali perjalanan ya. Kemudian yang biru tua ini jalur rutenya itu dilalui 100 sampai 200 trip per tahun. Kemudian yang jalur merah muda ini jalurnya kurang dari 100 trip per tahun. Kalau sama lihat ini potensi pelayaran domestik. Nah, pelayaran di laut itu pasti butuh kapal ya. Maka menjadi tanggung jawab para insinyur perkapalan untuk merencanakan kapal yang bisa melalui rute-rute baik itu internasional maupun domestik. Nah, kemudian rute angkutan penumpang laut ya. Ini berbeda dengan rute pelayaran karena pelayaran itu berarti membawa barang. Kalau rute angkutan penumpang laut itu berarti membawa penumpang. Nah, ini rutenya ini. Rute-rute yang sudah ada, yang eksis saat ini ada jalur barat untuk penumpang ya, jalur tengah, dan kemudian jalur timur. Jalur timur itu banyak tempat-tempat yang sebenarnya butuh. Ini mulai dari mana Medan, Aceh ya, kemudian sampai ke Tanjung Perak, Tanjung Priok ke mana ini Riau, kemudian Tanjung Priok ke bagian barat dari Kalimantan. Nah, itu rutenya seperti ini rutenya. Kemudian jalur tengah itu rutenya angkutan penumpang laut ya. Kalau sama lihat ini di Semarang ya, titiknya di Semarang, ya, Tanjung Emas, kemudian Tanjung Perak juga, Tanjung Perak, titik pusatnya ya Tanjung Perak. Untuk titik pusat ke Indonesia bagian timur, titik pusatnya memang direncanakan di Makassar sini, titik pusatnya, untuk menjangkau kepulauan-kepulauan di Indonesia bagian timur. Nah ini kalau rute penyeberangan, nah berbeda dengan rute angkutan penumpang. Angkutan penumpang itu pasti kemungkinannya adalah antar pulau. Tapi kalau rute penyeberangan itu jarak pendeknya, gitu ya. Yang ini yang sudah eksis. Nah, sudah eksis sama lihat eksis itu contoh ya Tanjung Perak Kamal. Berarti kapalnya itu kapal feri. Kalau rute transportasi laut untuk penumpang itu berarti kapalnya adalah kapal penumpang. Kalau rute penyeberangan berarti kapalnya kapal feri. Nah ini yang merah-merah ini sudah eksis. Nah, merah ini sudah eksis. Sudah eksis. Ini bahkan antara Pontianak ke bagian bawah dari Kalimantan ini juga rute feri, ini kapal feri. Ini ujung Kamal, Madura mana? Madura Surabaya. Bangkalan Surabaya. Kemudian ini Merak Bakahuni. Rute penumpang feri ya. Kemudian Ketapang Gilimanuk. Kemudian dari Lembar Lembar Padang Bay. Kemudian ini yang apa namanya Sumba. Ada banyak yang sudah eksis dan ada yang sedang direncanakan. Data ini data tahun 2015, maka kemudiannya ada beberapa yang sudah beroperasi ya. Rute untuk penyeberangan. Ini ada yang titik-titik ini masih direncanakan, tapi kemungkinan karena data ini dari 2015, maka kemudiannya sudah beberapa yang sudah berjalan. Nah, kemudian peluang untuk usaha ya, untuk usaha di bidang ini, di bidang maritim itu ada untuk muatan tertentu dan rute tertentu ya. Jadi ada kalau ada rute dan muatan tertentu, apakah ada permintaan? Yang kedua, apakah ada penawaran? Kemudian yang ketiga, apakah ada pemain atau pesaing lain? Kemudian yang keempat,
berapakah ongkos angkutnya di pasaran. Kemudian yang kelima, mana yang dipilih, sewa, beli bekas, atau membangun kapal baru. Kemudian, perbandingkan dari total pengeluaran dan masukan untuk beberapa ukuran kapal. Jadi, ada urutan untuk membangun usaha di bidang transportasi laut ya, transportasi laut. Kemudian, jika ternyata ada apa namanya, ada ini ya, ada perbandingannya ternyata ada yang memenuhi atau ada yang menguntungkan, maka itu dianggap sebagai peluang usaha. Ada peluang usaha, maka owner itu yang memesan kapal ya, itu meminta jenis tertentu dari suatu jenis kapal, yaitu pertama adalah jenis kapal yang sesuai dengan muatan tertentu. Sebentar ada. Sebentar ya. Sebentar. Oke, kita terakhir sudah. Jadi kemudian banyaknya jenis kapal sesuai permintaan. Jadi namanya ada permintaan membangun. Nah, ada permintaan membangun atau membeli. Ada owner, ada pemilik kapal, pemilik atau direktur perusahaan pelayaran atau perusahaan apa namanya ferry namanya. Aku pesen kapal untuk rute ke Tapang Gilimanuk ke Galangan. Untuk apa? Orang. Kemudian berapa banyak orang yang bisa diangkut? Nah, berapa banyak mobil yang bisa diangkut? Kemudian perhitungan ini harus menguntungkan ya. Menguntungkan bagi siapa? Bagi yang nanti mengoperasikan kapal tersebut, begitu. Yang pemilik tadi ya. Kemudian kecepatan kapal yang bersaing. Jadi mungkin selama ini di rute Ketapang Gilimanuk itu kan arus lautnya kan besar sekali ya, terutama yang ke arah selatan. Maka kapal itu pasti muter ke arah utara dahulu, baru kemudian bahasanya rodok melipir ya. Kemudian eh, apa eh, apa dari beberapa jenis kapal yang sudah ada di situ, itu kapalnya itu pelan ya, menurut si pemilik kapal nih. Maka saya buat kapal yang agak cepat. Kemudian jarak tempuh atau radius pelayaran atau berapa hari layak. Nah, kemudian layarnya ya, endurance dengan bahan bakar, air tawar, dan makanan 100%. Ini perhitungan awalnya. Jadi kalau rute Ketapang Gilimanuk itu, asumsi pertama yang dipakai adalah 8 jam operasi ya. 8 jam beroperasi tanpa mengisi bahan bakar, air laut, air tawar itu, air tawar sama makanan. Jadi sama seperti bekerja di mana di iya sih. Bentar. Ada yang chat. Oh, ada yang mau izin vaksin. Silakan divaksin. Jangan sampai salah cubes nanti. Oke ya. Kemudian kalau di Ketapang Gilimanuk itu dia kan ya, apa namanya? Model ferry yang setiap hari kerja nanti jam 8 8 jam. Kalau nanti lembur ya berarti ada 4 jam, berarti 12 jam bekerja namanya. Mulai jam setengah 8 pagi sampai jam 5 sore atau tambah sampai jam 9 malam itu diasumsikan berarti kan 1 hari atau setengah hari ya, setengah hari. Oke. Kemudian itu di-fullkan. Kemudian pembatasan ukuran kapal karena lewat terusan atau ke dalam pelabuhan. Jadi kalau di Ketapang Gilimanuk itu sedalam-dalamnya ya, sedalam-dalamnya. Harus lautnya dalam. Alur lautnya itu dalam. Alur lautnya dalam. Tapi kalau sampai ke Tanjung Perak ini, alur lautnya dangkal. Maka paling pol kalau di terminal peti kemas yang Tanjung Perak itu
Kapal itu ketika masuk itu syarat airnya itu paling pol itu 3 meter sampai 4 meter nggak salah. Setiap itu normalnya ya karena ada pendangkalan apa namanya sedimentasi dari lumpur ya, lumpur dari arah barat dari mana dari apa namanya arus dari Laut Jawa yang dari barat yang ke arah timur itu pasti pendangkalan. Maka setiap saat kalau sampai ke Tanjung Perak sana mesti ada apa namanya ada apa dredger ya atau pengeruk yang tugasnya setiap saat itu mengeruk alur kapalnya itu. Nah, kalau di apa terusan Suez itu juga harus permintaan harus dipertimbangkan untuk merancang kapal. Kemudian kalau ada permintaan lain, contoh si pemilik ini meminta ada kolam renangnya, contoh gitu, ada kolam renangnya di kapal itu atau ada biliarnya gitu. Kalau di rute kapal pendek itu kan kalau ada biliar itu balnya gelundung semua ya, tidak mungkin bisa ya. Maka ada permintaan-permintaan yang lain yang dari owner itu yang kadang-kadang juga harus dipertimbangkan ya. Tidak mungkin dalam kapal itu ada tempat biliar. Kalau kena ombak kan pasti balnya gelundung semua. Yang paling layak ya apa namanya main kartu gitu ya. Tempat untuk main kartu, ada tempat untuk apa namanya tetirah di atas, view gitu-gitu. Ya contohnya kapalnya ini punyanya Dharma Lautan Utama yang sudah di atas itu ada tempat untuk melihat pemandangan di laut. Itu permintaan owner itu. Nah, contoh ya. Kemudian muatan kapal niaga. Muatan kapal niaga dapat digolongkan menjadi barang atau kargo dan kemudian penumpang, manusia. Ini ada satu kelompok lagi yang apa namanya binatang itu loh, yang Camara Nusantara yang baru, Camara ya, yang rute mana dari Sumbawa sampai ke Tanjung Priok. Nah, itu membawa binatang gitu. Sapi, kerbau, pedus, nah gitu-gitu. Itu dalam kondisi hidup, tidak dalam kondisi apa sudah daging ya, dibawa ke sana. Kalau muatan barang itu ada muatan curah cair atau bulk liquid cargo. Ada muatan curah padat, ada muatan dalam kontainer, muatan dalam kemasan, muatan yang didinginkan, kemudian muatan lepas, kemudian muatan berat atau heavy load. Kemudian ada penumpang. Penumpang itu juga bermacam-macam ya. Ada penumpang yang apa namanya hanya manusianya saja, juga membawa apa mobilnya atau sepeda motornya, juga membawa barang-barangnya. Gitu. Nah ini muatan curah cair ada minyak mentah, olahan minyak, bahan kimia cair, minyak nabati, anggur bukan buah ya, anggur minuman tuh, anggur minuman bukan buah anggur tapi minuman anggur. Kemudian muatan curah padat atau bulk solid cargo. Muatan curah besar dengan kapal besar yaitu biji besi, batu bara. Batu bara itu muatannya ya, tapi jenis kapalnya nanti bisa berbeda. Karena batu bara itu paling layak yang muatnya di tongkang. Kemudian ada biji-bijian ya. Biji-bijian itu contohnya apa namanya? Apa namanya? Kayak gandum atau apa namanya? Jagung itu. Jagung yang peritilan ya, sudah peritilan, bukan jagung apa namanya? Masih batang itu. Kemudian ada kacang-kacangan ya, biji-bijian maksudnya biji-bijian yang dari hasil pertanian. Kemudian bauksit dan aluminium, bauksit dan aluminium. Kemudian fosfat. Fosfat untuk pupuk itu, pupuk fosfat ya. Itu kan berarti apa dalam bentuk butiran kecil itu, fosfat. Biji besi itu bunder-bunder juga ya, ada kira-kira 1 cm sampai 2 cm. Kemudian bauksit dan aluminium itu juga kira-kira 1 cm ya diameter dari butirnya dia. Kemudian ada muatan curah padat yang curahnya kecil, hanya cukup untuk satu kapal saja. Ini hasil hutan, semen. Nah ini yang apa? Biji tembaga itu kecil-kecil sekali ya. Biji seng dan krum. Kemudian oil cake itu serbuk minyak, minyak kering itu. Kemudian hasil olahan baja
jadi olahan baja itu kayak namanya kawat gitu. Biji mangan, biji nikel, kemudian tapioka tepung ya. Ini muatan curah kecil cukup untuk satu kapal. Kemudian dalam kontainer itu jenis kontainer itu bermacam-macam, ada flat track berupa alas dan dinding ujung, ada ventilated container, ada half height container yang setengah tinggi, ada tank container, ada open or canvas, kemudian high cube container, kemudian bulk container, ada river container. Kemudian untuk ukuran kontainer standar itu ada 20 feet kali 8 feet kali 8 feet. Kemudian ada 40 feet kali 8 feet kali 8 feet. Nah, ini contoh flat track. Flat track itu cuma ada dasarnya sama ujung-ujung yang bisa dilipat. Kontainer ya. Kemudian ada kontainer yang general purpose yang normal ini 20 feet ini. Ditumpuk. Jadi ukurannya itu standar ya. Kemudian bagian dalam kontainer ini bisa buat kantor kalau di TMK butuh kantor ini bisa jadi kantor ini. Ini murah ini nanti harganya. Kontainer bekas itu 15 juta. Ditambah dengan beberapa bagian gitu mungkin 20 juta, 25 juta bisa untuk kantornya himpunan mahasiswa ini. Yang kecil aja ya. Kemudian high cube. Nah, ini bedanya high cube ya. Kalau high cube itu bukan, karena ini kan 8 feet kali 8 feet ini. Panjangnya kan 20 feet atau 40 feet. Ini 8 feet kali 8 feet. Tapi kalau high cube itu 8 feet dikalikan dengan 9 feet. Nah, ini ya. Bukan lagi 8 feet tapi 9 feet ya. Lebih tinggi ya. Kalau saya salah membaca ukuran ini mungkin blur ini. Di sini ada ukurannya di sini. Ini kalau saya nggak salah ya. Ini 9 feet tingginya, bukan 8 feet. Nah, ini tank kontainer ya. Jadi kontainer yang di dalamnya diisi ukuran tangki. Maka ukuran tangkinya itu pasti bisa masuk ke dalam kontainer ini ya. Tapi kontainernya itu dalam posisi kosong-kosong gini. Jadi rangkanya saja, rangka kontainer. Ini namanya tank kontainer. Kedua, mengapa tangkinya ini harus masukkan dalam kontainer? Karena dia akan ikut ke kontainer, jadi bukan lagi kapal tanker itu ya. Ini refrigerated container atau kontainer yang didinginkan. Ini ada pendinginnya ini. Ada kulkasnya ya, kulkas. Isinya ya iwak, daging gitu-gitu ya isinya. Maka harus didinginkan tuh. Bisa melalui darat, bisa melalui laut. Tapi ini namanya kontainer yang didinginkan, ada pendinginnya. Ini open set kontainer yang sampingnya terbuka. Kemudian open top. Nah, open top itu kalau atasnya terbuka itu namanya open top kontainer. Kemudian ada muatan lepas. Muatan barang-barang plastik besar, barang setengah jadi dari logam lain dan lain-lain. Muatan lepas nih, loose kontainer, loose cargo namanya. Kemudian Oke, ini waktu ini ada Bima Riyadi kelihatannya ada masalah ini. Ini waktunya sudah habis di 40 menit. Nah, saya tutup dahulu. Nanti kalau ternyata tidak bisa join lagi, saya ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan ya. Tapi kalau ternyata bisa join, kita akan lanjutkan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.